Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani dengan NIM 1072403020, jurusan Manajemen, Fakultas Sosial Ekonomi dan Budaya, Universitas Linggabuana GRI Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Rekrutmen dengan dosen pengampu yaitu Pak Angga Pramadista Sudrajat. Adapun pengertian rekrutmen yaitu rekrutmen adalah suatu proses mencari, menarik dan mengidentifikasikan calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan perusahaan mendapatkan SDM yang berkualitas, kompeten, dan sesuai budaya kerja. Adapun tujuan rekrutmen yang lain yaitu yang pertama, mendapatkan kandidat terbaik. Tentunya suatu perusahaan sangat ingin mendapatkan karyawan yang terbaik, konsisten, dan memiliki kinerja yang bagus. Yang kedua yaitu mengisi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Tujuan perusahaan untuk mencari pekerja yaitu untuk mengisi tenaga kerja pada perusahaan. Yang ketiga yaitu mengurangi turnover akibat salah penempatan. Yang keempat yaitu ada membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik. Yang kelima yaitu ada menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Adapun sumber rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Apa itu sumber internal? Sumber internal yaitu rekrutmen yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya, promosi mutasi, memperkerjakan kembali mantan karyawan. Kelebihannya lebih cepat. Karyawan sudah mengenal budaya perusahaan. Kekurangannya yaitu calon terbatas, bisa timbul kecemburuan. Sumber eksternal, contohnya iklan lowongan pekerjaan, bisa melalui media sosial atau instansi pemerintah atau lembaga penyalur tenaga kerja. Kelebihannya yaitu kandidat lebih beragam, membawa ide baru. Kekurangannya yaitu proses lebih lama dan mahal, butuh waktu lebih banyak untuk adaptasi karyawan baru, menempatkan diri pada perusahaan tersebut. Adapun teknologi dalam rekrutmen yaitu yang pertama ATS atau Application Tracking System, yaitu adalah suatu sistem untuk pelacakan suatu pelamar. Perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah suatu proses rekrut. Yang kedua yaitu ada AI Screening CV, yaitu AI untuk CV screening adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menyaring dan menilai CV secara otomatis menggunakan teknologi buatan yang memudahkan untuk menganalisis dan menyaring kurikulum CV pelamar. Ketiga yaitu ada video interview, biasanya berisi tentang identitas pelamar, tujuan untuk melamar apa, dan biasanya dijelaskan kelebihan suatu pelamar itu bagaimana. Yang keempat ada online assessment, adalah evaluasi yang struktur dan cermat terhadap aspek keterampilan, karakteristik, pengetahuan, dan keahlian individu. Tes ini sangat diperlukan agar suatu perusahaan bisa mengetahui pelamar ini memiliki keterampilan sejauh mana. Yang kelima ada social media recruitment, yaitu suatu metode rekrutmen yang menggunakan platform media sosial sebagai tempat untuk menemukan kandidat yang tepat dan sesuai. Yang keenam ada talent analysis. Biasanya suatu perusahaan ingin mengetahui pelamar memiliki talent sejauh mana, bisa melakukan apa saja. Yang selanjutnya yaitu ada proses rekrutmen. Yang pertama yaitu perencanaan rekrutmen, yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja, menentukan job, dan menetapkan kualifikasi kandidat. Yang kedua yaitu ada pengumuman lowongan, yaitu pemilihan media seperti website, portal lowongan, sosial media, dan lain-lain. Penyusunan iklan lowongan yang menarik dan jelas. Yang ketiga yaitu ada seleksi, yaitu mengadministrasi screening CV, portofolio, dan dokumen pendukung penjaringan awal berdasarkan kualifikasi. Yang keempat yaitu ada tes seleksi, dapat berupa tes kemampuan dasar, tes psikologi, tes teknis, dan tes kesehatan. Yang kelima yaitu ada wawancara, terdiri dari wawancara HR, wawancara user, dan wawancara final. Yang keenam yaitu penawaran kerja, termasuk pada gaji, tunjangan, jadwal kerja, dan kontrak kerja. Yang ketujuh yaitu ada onboarding,
yaitu proses pengenalan perusahaan kepada karyawan baru atau orientasi pelantikan awal. 4 trik biar karyawan yang kamu rekrut nggak problematik. Setelah aku 5 tahun ngejalanin bisnis dan memproses lebih dari 2000 orang di dalam rekrutmen, triknya adalah yang pertama, nilai matematika itu wajib di atas nilai minimal ijazah. Kalau nilai minimalnya 7, karyawan kamu nilainya harus 8. Atau kalau rata-ratanya 8, karyawan kamu harus 8,2. Semakin besar nilai matematikanya, makin bagus kemampuan pengambilan keputusan dan cara berpikir calon kru kamu. Yang kedua, bikin tes awal yang cukup ribet, minimal kamu harus bikin esai. Karyawan yang nggak problematik nggak bisa dilihat dari nilai matematikanya doang, harus dilihat dari etos kerjanya juga. Gimana sih caranya untuk melihat etos kerja paling gampang? Kalau aku, caranya dengan pakai tes awal, bikin esai. Orang yang mager dan daftarnya asal-asalan, yang pertama, gak akan ngerjain esainya. Atau yang kedua, pun kalau dia ngerjain, isinya asal. Jadi bisa langsung kita cut aja. Yang ketiga, wawancara itu proses yang paling membuang waktu. Pengalaman kerja, gak usah kamu tanya, cek aja CV-nya. Yang kamu tanya itu pengalaman hidup dari karyawan kamu. Karyawan yang berkarakter, bukan yang hasil pekerjaannya bagus doang, tapi yang hidupnya berkembang juga. Bisa jadi dia nggak punya pengalaman kerja, tapi ternyata dia ngebantuin orang tuanya dagang. Atau bisa jadi dia kayak pengangguran, tapi ternyata selama 1 tahun dia belajar untuk jadi konten kreator tapi gagal. Pekerja keras selalu lebih hebat daripada orang yang cuma punya bakat. Terakhir, selalu kasih benefit terbaik yang bisa kamu berikan untuk karyawan kamu. Investment aku di bisnisku yang terbaik itu bukan datang dari alat yang makin canggih, bukan juga datang dari tempat yang makin bagus, tapi investment terbaikku adalah mengembangkan skill karyawan dan menggaji mereka semaksimal mungkin.